Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berkumpul ingin mengenang kembali almarhum Saudara Muljadi Budiman, suami, papa, ya, saudara, famili, teman-teman kita, sahabat sekantor, sahabat segereja dan sebagainya. Kita bukan untuk bersedih-sedih. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, kita yakin kalau kita suatu hari dipanggil oleh Tuhan, itu berarti suatu kemenangan dalam iman, karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga sana. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur. Tadi dalam doa dikatakan oleh Ibu Susan bahwa semasa hidup dari Saudara Muljadi ini, dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya kepadanya, dan dia boleh menjalankan iman kerohanian sebagai orang yang percaya. Saudara, hari ini saya mengajak kita melihat firman Tuhan kembali. Kita akan membaca sekali lagi Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7, tapi khusus kita fokus ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu telah juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami telah membaca firman-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pakai hamba-Mu. Amin. Saudara, tema perenungan yang saya bawakan di dalam ibadah ini adalah hanya melalui Yesus saja. Hanya melalui Yesus saja. Saudara, seperti kita ketahui bahwa dunia ini dunia yang fana. Dan dunia yang fana bukan tempat kita sesungguhnya. Karena kita sebagai manusia ditempatkan di dunia yang fana itu sifatnya hanya sementara. Saudara, kita juga sering mendengar perenungan bahwa kita ini datang tidak membawa apa-apa. Tangan kosong terbuka seperti demikian. Dan diiringi dengan tangisan. Lalu sudah waktunya kita akan pergi kembali kepada Bapa kalau kita percaya kepada Dia, dan juga tidak membawa apa-apa, saudara, dan diiringi dengan tangisan juga. Kita juga sudah banyak melihat fakta, baik itu pejabat tinggi, artis, aktor, orang kaya, orang ternama, siapapun saja saudara pada masa hidupnya begitu terkenal, begitu tersohor, begitu luar biasa, begitu berkuasa. Namun ketika ia sudah meninggal,
hanya tinggal nama saja. Itu pun saudara, jikalau orang lain mengingatnya, tapi kalau orang lain sudah lupa, maka mungkin sebulan, 2 bulan sudah dilupakan. Saudara, itulah yang dikatakan kehidupan. Itulah yang dikatakan dengan sementara itu. Dan kalau perbuatan baiknya diingat, syukur. Celakanya saudara, yang sungguh menyakitkan adalah orang mengingat akan kejelekannya. Saudara, hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan fakta bahwa ada seorang sahabat kita. Orang yang kita kenal, dia adalah suami, dia adalah ayah, dia adalah family kita, dia adalah rekan kerja kita di kantor. Saya dulu katakan, dia teman baik, baik di gereja ataupun di masyarakat. Hari ini kita dengar berita bahwa akhir bulan yang lalu telah dipanggil Tuhan. Saudara, benar, semua persoalan dan penderitanya di dunia ini yang sifatnya sementara itu sudah selesai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah pada kita semuanya. Kita ini menghadapi persoalan yang belum selesai karena kita masih hidup di dunia. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat semasa hidupnya, semasa masih hidup, ia masih punya tugas, ia masih punya tanggung jawab, ia masih mempunyai suatu beban yang harus dia kerjakan sampai Tuhan memanggil kita. Saudara, dari kasat mata kita melihat satu peristiwa yang secara manusia tidak menyenangkan. Tapi bila kita ingat janji Tuhan, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita, maka lain lagi ceritanya. Itu satu hal yang sangat menggembirakan. Bahkan malaikat di surga menyambut dengan penuh sukacita. Saudara, Alkitab yang kita baca dimulai dengan jangan gelisah hatimu. Dilanjutkan dengan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Kenapa saudara? Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian dikatakan, tentu aku tidak mengatakannya tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ada 3 hal yang mau kita lihat pada hari ini. Pertama saudara, janji yang pasti. Janji yang pasti. Saudara, bagi setiap orang percaya yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita memiliki janji yang pasti dari Tuhan Yesus. Hal ini lebih terjamin dari asuransi yang terhebat di dunia ini. Asuransi di dunia ini banyak yang disebut dengan tipu-tipunya. Ada yang bayarannya terseret-seret, ada yang pemotongan jumlah berapa persen. Tetapi janji Tuhan Yesus pasti tidak ada potongan, tidak ada diskonnya. Ia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Dan tugas kita adalah percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara sekalian, sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada satu perintah imperatif bahwa kita harus percaya, tidak boleh tidak. Ini bukan hanya tawaran, tapi ini perintah dari Tuhan. Karena hanya Allah saja yang bisa kita percaya. Saudara, kepada manusia kita tidak bisa percaya. Karena janji apapun daripada manusia itu sifatnya sementara. Sementara janji Allah itu kekal selama-lamanya. Dengan demikian saudara, maka pesan firman Tuhan pada pagi ini, supaya kita semuanya yang masih hidup di dunia ini, kalau di dalam hidup kita sudah memiliki Yesus, sudah percaya kepada Dia, sudah menyerahkan hidup kita kepadanya, jangan gelisah. Jangan gelisah. Karena ada jaminan yang kekal buat kita. Dan saudara,
janji ini bukan hanya janji hari ini, besok dibatalkan, tidak. Tapi janji ini adalah janji yang sifatnya terus-menerus, kontinuitas terus-menerus. Saudara, Injil Yohanes ini mencatat bahwa Yesus bukan hanya sediakan tempat bagi kita, tapi Ia juga akan kembali membawa kita ke sana, sehingga kita tidak tersesat. Itu sebabnya dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang paling membuat kita sangat terhibur adalah firman Tuhan berbunyi, dimanapun aku berada, kamu pun berada. Yang menjadi pertanyaan saudara, bagi saudara Mulyadi, dia sudah selesaikan semua peperangan ini, semua perjalanan hidup ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki janji yang pasti itu? Apakah dalam hidup kita sudah memiliki Yesus sebagai juru selamat kita? Syukur kalau saudara yang datang hari ini sudah percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Tapi bagi yang belum, maka hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa di dunia ini satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Dia yang menebus kita, Dia yang menggantikan kita dari dosa, Dia yang menyelamatkan kita. Itu janji yang pasti, tidak pernah berubah. Yang kedua saudara, Yesus jalan satu-satunya. Ayat 6 mencatat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Itu berarti manusia itu menuju kepada kebinasaan. Namun Allah kita itu penuh kasih. Ia tidak mau ciptaannya, Ia tidak mau orang yang dikasihinya itu binasa. Maka Ia merancang jalan keselamatan. Ia mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Yesus datang ke dunia ini. Manusia yang berdosa semestinya dihukum. Manusia yang berdosa semestinya binasa, masuk ke neraka. Tetapi saudara, Yesus datang, Dia menebus kita, Dia rela mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Saudara, Ia yang dihukum di atas kayu salib, menggantikan kita. Itu sebabnya maka Yesus dengan sangat confident, berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, ada banyak pelopor pemuka agama di dunia ini. Mereka itu berbicara tentang jalan kebenaran itu. Tapi Yesus yang kita percaya, Dia satu-satunya jalan kebenaran itu. Dan hari ini Dia menawarkan jalan kebenaran itu kepada kita. Perhatikan baik-baik bahwa di dunia yang fana ini, kita juga tidak jarang mendapat tawaran akan jalan, banyak jalan. Tapi ada jalan pintas, jalan yang menuju kebinasaan. Namun bukan jalan kebenaran, tetapi jalan yang sesat. Jalan yang sesat mungkin enak dilalui, tetapi bahaya menanti, yaitu kebinasaan. Saudara, berdasarkan ayat ini, saya menyimpulkan bahwa bagaimanapun baiknya hidup seseorang, sekali lagi saya garis bawahi, bagaimanapun baiknya hidup seseorang dan agama apapun yang dia anut, tidak mempunyai Yesus sebagai juru selamat, maka ia tetap mengalami kebinasaan. Dengan kata lain saudara, maka hanya satu-satunya Yesus sebagai penebus umat manusia, juru selamat dari orang-orang berdosa seperti kita. Kenapa? Karena Ia telah membayar harga lunas hutang dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi membayarnya.
kita tidak perlu lagi dihukum. Yang ketiga, saudara, di dalam Yesus kita bersatu kembali. So, seperti yang Yesus katakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan demikian dialah jalan satu-satunya. Oleh sebab itu maka bila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak ada keterpisahan dengan yang kekal. Bagi yang telah dipanggil Tuhan, tugasnya sudah selesai di dunia ini. Penderitanya sudah lenyap, sakit penyakit pergumulan hidupnya sudah beres. Namun bagi kita yang ditinggalkan, mungkin kita merasa kehilangan, kita sedih, kita menangis, itu biasa, itu lumrah. Tapi yang menjadi tidak biasa adalah terus menerus, bertahun-tahun, terus menerus seperti demikian. Tuhan tidak ingin kita stuck di situ. Tuhan mau kita yang masih hidup bertanggung jawab, supaya kita juga menyelesaikannya dengan kemenangan. Saudara yang saya kasih Tuhan, untuk yang masih hidup, kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita harus bertanggung jawab akan hidup kita di dunia ini. Kita tidak boleh lupa bahwa masih ada tugas yang perlu kita jalankan. Sebagai orang percaya, kalau kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat, tugas kita menyampaikan berita ini kepada orang yang lain. Ingat saudara, bahwa kematian itu tidak harus karena tua. Kematian juga tidak harus karena orang sakit. Banyak orang muda, banyak orang yang sehat-sehat, mereka juga dipanggil Tuhan. Itu artinya apa saudara? Artinya kita tidak tahu kapan saatnya kita. Setiap kita yang hadir ini, di tangan kita itu ada nomor. Mungkin nomor Anda 100. Kalau hari ini umurmu 50, masih ada 50 tahun lagi, gocap, masih lumayan setengah abad. Tapi saudara jangan lupa, ada yang mungkin 60. Jangan lupa juga ada yang mungkin 51. Ada yang mungkin 50 dan sebentar lagi saudara. Kita tidak tahu itu saudara. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu waspada supaya pada saat kita menyelesaikan hidup kita itu dalam keadaan setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dalam keadaan percaya penuh kepadanya, dalam keadaan tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, setiap orang rindu hal demikian. Dengan demikian maka bagi orang percaya tidak ada yang disebut perpisahan selama-lamanya. Kalau hari ini almarhum dipanggil Tuhan, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan karena percaya Tuhan Yesus, maka bagi kita yang percaya pada Tuhan, itu berarti suatu saat kita akan berjumpa. Tidak ada berpisah selama-lamanya, tapi ada apa? Sayonara, sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Saudara, satu hal lagi, kematian juga mengingatkan bahwa hidup di dunia ini suatu hari kelak akan berakhir. Namun di akhir kehidupan bukan berarti berakhir segala-galanya. Orang mungkin bisa lakukan banyak hal di dunia ini, bersenang-senang, berpoya-poya dan sebagainya. Lakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bisa saja. Tetapi orang tersebut akan mempertanggungjawabkan kalau suatu saat dia dipanggil Tuhan. Pertanyaannya adalah saudara, apakah kita semua mengetahui akan itu? Apakah setelah mendengarkan berita keselamatan hari ini kita masih mau hidup santai-santai, masih mau menunggu, masih mau menunda-nunda untuk percaya kepada Dia? Firman Tuhan Yohanes 3:16 mencatat, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar Yesus akan mengasihi dunia ini, artinya mengasihi kita semuanya. Sehingga anaknya satu-satunya yang dikasihi, dia rela membiarkan dia disalibkan, menggantikan kita. Sebegitu sayangnya dia pada kita. Sampai anaknya yang begitu dikasihi, dia pun rela mati untuk kita, saudara. Jadi saudara, hari ini siapapun kita, apapun latar belakang kita, Yesus membuka tangan lebar-lebar. Engkau bisa menerima dia sebagai juru selamat hari ini juga. Kalau saudara kita mulia di semasa hidupnya, dia sudah percaya, dia sudah mendapatkan jalan kebenaran ini. Kita jangan telat. Kita jangan masuk dalam jalan yang sesat. Itu sebab saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya pengharapan. Pengharapannya apa, saudara? Pengharapannya hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang tertulis ini akan menjadi hidup selama-lamanya dalam hidup kami. Ketika kami mengenang sahabat kami yang kami cintai, kami juga mengingat akan firman Tuhan ini bahwa Yesus satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Bapa di surga, kami tetap doakan buat keluarga yang merasa kehilangan. Buat istri Rahel, anak Stefani dan Stevina, dan sanak famili yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Namun Tuhan, sekali lagi berikanlah penghiburan, berikanlah pengertian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, biarkanlah kami tetap setia kepadamu. Dan jikalau hati kami masih keras, Tuhan, lunakkan hati kami, supaya kami juga mendapat bagian akan kerajaan surga-Mu. Dengar doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.